diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat sebelumnya telah memberikan setetes esensi darah keabadian kepada Wu Zan. Xiao Yan mengambil setetes darah abadi yang tersisa dan Xiao Yan menghela nafas. Untuk saat ini setetes esensi darah keabadian ini tidak berguna bagi Xiao Yan. Selain itu baik klon pemakan jiwa ataupun klon dewa asli, keduanya juga tidak akan memiliki pengaruh pada darah ini. Namun bagi Wu Zan, Xiao Yan menyadari bahwa hal ini sangat berharga. Setetes darah abadi ini akan memungkinkan Wu Zan untuk menembus kualifikasi menerobos ke tingkat keabadian lagi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit merenung, Gou Yan pada akhirnya segera berkata dengan sedikit cemas. Gou Yan menatap ke arah mata formasi pengubah langit dan berteriak ke arah Xiao Yan. Gou Yan berkata bahwa mata formasi pengubah langit belum menghilang. Sepertinya ada seseorang yang telah mendapatkan kembali kendali atas formasi tersebut. Xiao Yan dan Wu Zan tiba-tiba mengangkat kepala mereka ketika menatap ke arah mata formasi pengubah langit. Sesaat kemudian mata formasi pengubah langit pada akhirnya benar-benar meledakkan cahaya yang kuat. Seberkas cahaya yang berisi kekuatan penghancur pada saat ini melonjak keluar. Wu Zan juga memiliki ekspresi dipenuhi dengan keterkejutan dan mata Wu Zan memerah. Wu Zan pada saat ini bergegas melesat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Zan menuju ke arah seberkas cahaya dan berniat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan fluktuasi kekuatan penghancur. Sementara itu Xiao Yan mengerutkan kening dan berteriak keras kepada Wu Zan bahwa dirinya tidak bisa melawan. Tidak mungkin bagi Wu Zan untuk memblokir sinar ini dengan tubuh Wu Zan. Sosok Wu Zan sama sekali tidak berhenti dan Wu Zan tampak sangat putus asa. Momentum yang kuat pada saat ini segera meledak dari dalam tubuh Wu Zan. Jantung Wu Zan sekali lagi diselimuti oleh kekuatan emas keabadian dan auranya tiba-tiba menjadi semakin kuat. Wu Zan pada saat ini kembali menerobos ke tingkat keabadian dan Wu Zan melesat pergi. Dalam sekejap mata sosok Wu Zan benar-benar telah sampai dan berusaha untuk menghentikan lesatan cahaya. Pancaran cahaya ini menyelimuti sosok Wu Zan dan Wu Zan benar-benar terlihat menghilang. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan menyadari bahwa meskipun Wu Zan telah meningkat ke tingkat keabadian, tetapi dengan kekuatan tubuhnya mustahil bagi Wu Zan untuk bisa bertahan. Xiao Yan pun bergumam bahwa jika Xiao Yan tidak bisa melindungi mereka maka semuanya akan hancur. Xiao Yan pada saat ini sadar bahwa semua ini juga merupakan sesuatu yang diakibatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya melesat sementara Wu Zan pada saat ini hancur akibat cahaya. Xiao Yan mengepakkan sayap dewa bela diri dan sosok Xiao Yan berubah menjadi lesatan pelangi. Sesaat kemudian Xiao Yan juga segera mengeluarkan klon dewa asli. Xiao Yan tahu bahwa hanya dengan kekuatan fisik klon dewa aslilah Xiao Yan akan bisa bertahan. Tanpa banyak penundaan lagi begitu sampai di hadapan lesatan cahaya, Xiao Yan segera bergabung dengan klon dewa asli. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan tekad dan Xiao Yan segera melesat masuk menghentikan lesatan cahaya. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya karena kekuatan penghancur yang kuat ini benar-benar menghancurkan tubuh Xiao Yan. Secara bertahap kulit dan daging Xiao Yan terkelupas meskipun Xiao Yan mengalami pemulihan diri. Namun hal ini benar-benar membuat Xiao Yan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Xiao Yan mengendalikan urat guntur yang pada saat ini seketika menyelimuti tubuh Xiao Yan. Namun bahkan dengan bantuan dari urat guntur tubuh Xiao Yan masih terus-menerus terkikis. Perlahan-lahan tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar hancur dan ketika cahaya melewati tubuh Xiao Yan, tampilan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tampak menyedihkan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini segera pulih ke kondisi semula. Xiao Yan juga memiliki mata yang berbinar karena urat guntur Xiao Yan pada saat ini bertambah 2. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus pada lesatan cahaya dan Xiao Yan kembali melesat.
Xiao Yan kembali menghentikan lesatan cahaya kuat yang melesat ke bintang super Tiangan. Kondisi seperti sebelumnya dialami kembali oleh Xiao Yan dan Xiao Yan kembali dipulihkan. Meskipun lesatan cahaya ini bisa diperlambat dan kekuatannya sedikit berkurang, tetapi lesatan cahaya ini masih tetap memiliki kekuatan yang kuat. Jika lesatan cahaya ini mengenai bintang super Tiangan, dipastikan bintang super Tiangan benar-benar akan dihancurkan. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan begitu lesatan cahaya ini kembali melintasi Xiao Yan, Xiao Yan kembali melakukan yang sama dan bergegas menyusul lesatan cahaya. Sementara itu para penduduk di bintang super Tiangan juga bisa merasakan adanya tekanan kekuatan yang sangat kuat. Semua orang yang berada di dekat jalur hantaman dari lesatan cahaya pada saat ini menoleh ke langit. Mereka melihat adanya lesatan cahaya besar yang pada saat ini akan menghantam bintang super Tiangan. Mereka juga melihat ada sesosok yang pada saat ini tampak berusaha untuk menghentikan lesatan sinar cahaya. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berbicara dengan kekuatan spiritual kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa penguasa dari bintang super Tiangan yang bernama Wu Zhan telah mati. Lesatan cahaya inilah yang menghabisinya dan pada saat ini Xiao Yan berharap mereka semua membantu Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera melonjakkan api keabadian menuju ke arah semua orang. Xiao Yan lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini memberikan Xiao Yan kekuatan kehidupan masing-masing. Jika tidak, Xiao Yan khawatir dunia tempat mereka tinggal benar-benar akan dihancurkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini tampaknya tidak ada keraguan sama sekali di wajah semua orang. Mereka seketika melambaikan tangan masing-masing dan menyalurkan kehidupan mereka kepada Xiao Yan. Dengan bantuan aliran energi dari banyak sosok, kekuatan Xiao Yan pada saat ini semakin meningkat. Namun tetap saja setelah Xiao Yan berkali-kali mencoba untuk menahan lesatan cahaya, Xiao Yan benar-benar tidak bisa menghentikannya. Pada akhirnya lesatan cahaya ini benar-benar menghantam bintang super Tiangan dan terus menerobos masuk ke kedalaman tanah. Lesatan cahaya kuat ini seketika tampak seperti bor yang menuju ke inti bintang super Tiangan. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan menghela nafas karena tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan mencoba. Pada akhirnya Xiao Yan berakhir dengan kegagalan dan Xiao Yan pada saat ini seketika melesat mundur. Namun meskipun begitu, Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari lesatan cahaya telah berkurang. Ledakan yang diakibatkannya juga tidak akan menyebabkan bintang super Tiangan meledak. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah benturan yang perlahan-lahan pada akhirnya seketika mereda. Meskipun ada korban jiwa, tetapi bintang super Tiangan pada saat ini sama sekali tidak dihancurkan. Xiao Yan menghela nafas lega sementara banyak sosok pada saat ini bersorak berterima kasih kepada Xiao Yan. Setelah memastikan semua ini berjalan dengan lancar, Xiao Yan pada akhirnya meninggalkan bintang super Tiangan. Namun begitu Xiao Yan menembus langit menuju ke angkasa, Xiao Yan melihat adanya lesatan cahaya putih kecil yang melesat mengarah ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang tidak terlukiskan juga terkandung di dalam cahaya tersebut dan dalam beberapa saat cahaya tersebut melewati Xiao Yan. Lesatan cahaya ini melesat menuju ke arah bintang super Tiangan dan Xiao Yan menyadari sesuatu. Xiao Yan merasakan adanya firasat buruk dan Xiao Yan memutuskan untuk melesat dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan hal tersebut, ledakan keras pada akhirnya terjadi dengan bintang super Tiangan yang pada akhirnya meledak. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini menyapu mengakibatkan Xiao Yan juga terpental. Sayap bela diri Xiao Yan menyelimuti tubuh Xiao Yan untuk mengisolasi energi kekerasan yang menghantam Xiao Yan. Xiao Yan terpental sangat jauh sebelum akhirnya Xiao Yan berhasil menstabilkan tubuh. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan melihat ke sekeliling dan Xiao Yan menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi.
Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang memeriksa sekitar, Xiao Yan hanya mendengar adanya ledakan yang bergemuruh dari bintang super tiangan. Pada saat ini bintang super tiangan benar-benar dihancurkan dan hanya tersisa setengah. Meskipun masih tersisa, tetapi hal tersebut tidak akan bisa mendukung sebuah kehidupan di tempat tersebut. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yan pada saat ini tanya ke kelinci Bing Yun apakah dirinya juga merasakan adanya sesuatu yang salah. Kelinci Bing Yun pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiao Yan dan sosoknya segera berubah menjadi sosok manusia. Bersamaan dengan hal tersebut, di kehampaan yang tidak jauh dari Xiao Yan sesosok tubuh terlihat muncul. Sosok ini terlihat memiliki ekspresi yang tenang ketika mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosok tersebut berkata bahwa dengan kekuatan seperti itu dirinya benar-benar penasaran bagaimana Xiao Yan bisa bertahan. Xiao Yan seketika menoleh menatap ke arah sosok yang baru saja muncul. Xiao Yan pun bertanya siapakah sosok ini. Kelinci Bing Yun segera berkata bahwa mereka berasal dari Istana Pemburu Dewa. Ini merupakan salah satu dari 8 dewa keabadian. Sosok yang bernama Yuan Wei. Tuan Wei pada saat ini mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke depan mendekati Xiao Yan. Sosoknya segera berkata ternyata kelinci kecil ini masih mengingat mereka. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiao Yan bisa merasakan kekuatan penindasan yang kuat. Perasaan ini seperti perasaan penindasan saat Xiao Yan berhadapan dengan Jiu Ying. Tampaknya bahkan jika sosok ini tidak mengeluarkan tekanan, kekuatannya sendiri memiliki aura yang absolut yang bisa dirasakan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Yuan Wei pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya seketika tersenyum sebelum akhirnya berkata ternyata memang benar. Berita yang tersebar yang menyatakan bahwa orang ini mirip dengan penguasa istana memang benar. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh sosok Yuan Wei. Ini bukanlah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kalimat tersebut. Permaisuri telah menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Xiao Yan, oleh karena itu Xiao Yan tidak terkejut. Sementara itu di sisi lain Yuan Wei pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa meskipun dirinya mirip dengan Tuan Istana, tetapi bagaimana mungkin sampah seperti ini bisa dibandingkan dengan Tuan Istana? Menanggapi perkataan Yuan Wei, kelinci Bing Yun pada saat ini langsung mendengus dan bertanya kepada Yuan Wei apakah dirinya tahu siapakah orang ini. Xiao Yan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh kelinci Bing Yun. Xiao Yan berpikir bahwa lebih baik untuk tidak mengungkapkan identitas Xiao Yan dengan mudah. Xiao Yan pada akhir buru-buru memotong perkataan dari kelinci Bing Yun. Xiao Yan berkata karena dirinya telah menyebutkan bahwa kepala istana mereka mirip dengan Xiao Yan, mungkinkah dirinya adalah seorang putra buangan yang tidak dikenal? Mendengar perkataan Xiao Yan yang mengandung ledekan, wajah dari Yuan Wei pada saat ini terlihat muram. Bagaimanapun Yuan Wei benar-benar merasa marah karena tuannya telah dihina. Sosoknya pada saat ini kembali melesatkan aura yang sangat kuat mengakibatkan Xiao Yan benar-benar merasakan tekanan. Sementara itu kelinci Bing Yun pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya sebaiknya pada saat ini pergi. Kelinci Bing Yun tidak akan bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Kekuatan sosok ini setidaknya berada di tingkat keabadian tingkat ke-6. Tidak peduli seberapa kuat mereka mencoba, pada akhirnya mereka benar-benar akan berakhir dalam kematian. Sementara itu di sisi lain sosok Yuan Wei pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan. Yuan Wei bertanya apakah Xiao Yan ingin ikut dengannya secara sukarela ataukah Xiao Yan ingin dibawa dengan paksa. Xiao Yan pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh sosok Yuan Wei. Mendengar apa yang sebelumnya disebutkan oleh kelinci Bing Yun, Xiao Yan juga tersadar bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menang dalam pertempuran.
Xiao Yan pun menggertakkan gigi sebelum akhirnya Xiao Yan berkata kepada kelinci Bing Yun, sepertinya Xiao Yan hanya bisa menyerah. Kelinci Bing Yun pada saat ini terkejut melihat Xiao Yan yang benar-benar pasrah. Kelinci Bing Yun pun segera berkata bahwa dirinya akan berhadapan dengan sosok tersebut sementara Xiao Yan memanfaatkan waktu untuk melarikan diri. Ketika saatnya tiba, kelinci Bing Yun akan merobek kehampaan untuk Xiao Yan melarikan diri. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kelinci Bing Yun. Sementara itu kelinci Bing Yun pada saat ini segera berkata kepada Yuan Wei bahwa Yuan Wei tidak akan bisa membawa Xiao Yan pergi. Kelinci Bing Yun telah ditugaskan oleh permaisuri untuk membawa Xiao Yan kembali. Oleh karena itu dirinya tidak akan membiarkan Yuan Wei melakukan rencananya dengan mudah. Yuan Wei seketika tersenyum dan berkata bahwa meskipun kelinci Bing Yun kuat, tetapi kekuatannya masih jauh jika dibandingkan dengan Yuan Wei. Selain itu, bukankah kelinci Bing Yun bisa memberitahu permaisuri bahwa sosok ini telah mati? Dengan begitu maka kelinci Bing Yun tidak akan mendapatkan hukuman dari permaisuri. Kelinci Bing Yun pada saat ini menggertakkan gigi dan berkata bahwa meskipun dirinya tidak terlalu kuat, tetapi pertempuran dan hasil akhir belum bisa ditentukan jika tidak ada pergerakan. Yuan Wei pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya Yuan Wei segera berkata jika begitu permasalahannya maka kelinci Bing Yun bisa mencobanya. Begitu perkataannya terdengar, kelinci Bing Yun pun menggertakkan giginya dan seketika meraung ke arah Yuan Wei. Keduanya mengabaikan Xiao Yan dan tubuh mereka pada saat ini sama-sama bergerak di kehampaan. Metode kedua belah pihak tiba-tiba meledak dalam kehampaan dan udara dingin dari kelinci Bing Yun seketika menyebar. Udara dingin ini sepertinya mampu membekukan segalanya dan embun beku pada saat ini muncul di tubuh Yuan Wei. Namun meskipun begitu tampaknya hal ini sama sekali tidak mempengaruhi pergerakan Yuan Wei. Kekuatan keabadian pada saat ini mengalir di tubuh Yuan Wei dan garis-garis emas muncul sekejap mata. Mata Xiao Yan pada saat ini menyipit melihat apa yang mengalir membentuk garis emas di dalam tubuh dari Yuan Wei. Ini bukanlah origin Qi tetapi kekuatan keabadian yang kuat. Pertempuran di antara keduanya juga benar-benar sangat intens dan banyak benturan pada saat ini terjadi. Sesaat setelah puluhan ronde berlangsung pada akhir seketika terdengar suara teredam. Kelinci Bing Yun pada saat ini terlempar mundur dan memuntahkan seteguk besar darah dari mulutnya. Kelinci Bing Yun pun segera menstabilkan tubuhnya dan kelinci Bing Yun kembali melesat menuju ke arah Yuan Wei. Benturan kembali terjadi dan setelah beberapa saat, kelinci Bing Yun benar-benar kembali dikalahkan dan sosoknya kembali terlempar mundur. Kelinci Bing Yun terengah-engah dan sosoknya pada saat ini menatap ke arah Yuan Wei yang sama sekali tidak terluka. Sementara itu di sisi lain Yuan Wei pada saat ini bertanya kepada kelinci Bing Yun apakah hanya itu kemampuan kelinci Bing Yun. Kelinci Bing Yun pada saat ini menggertakkan giginya dan berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka harus segera merencanakan seperti sebelumnya. Begitu selesai berbicara kelinci Bing Yun pada saat ini seketika kembali melesat menuju ke arah Yuan Wei. Kelinci Bing Yun mengeluarkan keterampilan pemungkas yang dirinya miliki. Udara dingin yang agung menyembur keluar dari mulut kelinci Bing Yun dan seluruh kehampaan ratusan meter di sekitar tampak membeku. Ruang yang tidak beraturan pada saat ini seketika terbentuk dengan udara dingin yang bergerak menuju ke arah Yuan Wei. Sosok Yuan Wei pun segera diselimuti oleh kekuatan dan aura dingin dan sosoknya mengerutkan kening. Yuan Wei masih belum melakukan pergerakan dan pada saat ini masih melihat ke sekitar. Sementara itu kelinci Bing Yun memanfaatkan hal ini dan mengangkat tangannya untuk merobek ke kehampaan. Retakan di kehampaan pun segera muncul dan sosoknya segera menatap ke arah Xiao Yan. Kelinci Bing Yun segera memerintahkan Xiao Yan untuk segera pergi. Meskipun Xiao Yan pada saat ini merasakan adanya kecemasan dalam perkataan kelinci Bing Yun, Xiao Yan masih tampak bingung dan Xiao Yan bertanya kemanakah Xiao Yan harus pergi.
Kelinci Bing Yun seketika berteriak bahwa Xiao Yan terlalu banyak omong kosong. Tentu saja mereka harus pergi dari sini. Kelinci Bing Yun tidak bisa mengendalikan orang ini untuk waktu yang lama dan Xiao Yan harus bergegas. Jika Xiao Yan tidak bergerak maka semuanya benar-benar akan terlambat. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini dengan serius memandang ke arah kelinci Bing Yun. Xiao Yan berkata bahwa meskipun mereka berdua tidak akrab satu sama lain, tetapi Xiao Yan tentu saja tidak akan meninggalkan kelinci Bing Yun sendirian. Kelinci Bing Yun pada saat ini kembali menggertakkan giginya dan berkata omong kosong macam apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Cepat keluar dari sini atau jika tidak maka Xiao Yan akan mati. Bersamaan dengan keduanya yang berbincang-bincang, ledakan di kejauhan pada saat ini terdengar. Yuan Wei berhasil melepaskan diri dari teknik yang dilesatkan oleh kelinci Bing Yun. Kelinci Bing Yun menjadi semakin cemas hingga pada akhirnya dirinya benar-benar ingin menggampar Xiao Yan. Sementara itu suara Yuan Wei pada saat ini juga terdengar agar mereka pada saat ini tidak perlu repot-repot. Meskipun mereka memasuki celah tetapi mereka tidak akan bisa pergi hari ini. Kelinci Bing Yun pun menggertakkan giginya dan sosoknya pada saat ini segera menatap kembali ke arah Yuan Wei yang perlahan mendekat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mencubit dagunya dan menatap ke arah Yuan Wei sebelum akhirnya bertanya dengan serius. Xiao Yan tanya bagaimana jika Xiao Yan membunuh Yuan Wei dan apakah dengan begitu Xiao Yan bisa pergi. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Yuan Wei pun tertegun sejenak dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang aneh. Yuan Wei sepertinya tersinggung oleh perkataan yang dikatakan oleh Xiao Yan. Yuan Wei pun segera berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar merupakan bocah yang sombong. Xiao Yan tidak tahu ketinggian langit dan jika begitu permasalahannya, dirinya ingin Xiao Yan merasakan apakah kekuatan yang dimiliki oleh langkah ke-6 keabadian. Amarah Yuan Wei segera melonjak dan kekuatan dari langkah ke-6 keabadian mulai mengarah kepada Xiao Yan. Xiao Yan diselimuti oleh tekanan yang sangat kuat dan tekanan ini saja sudah cukup untuk membuat Xiao Yan hancur berkeping-keping. Menyadari krisis ini kelinci Bing Yun pun seketika melesatkan kekuatannya untuk melindungi Xiao Yan. Melihat apa yang dilakukan oleh kelinci Bing Yun, Yuan Wei pun berteriak bahwa bukan pilihan yang baik untuk membuat Yuan Wei kesal. Sementara itu kelinci Bing Yun pada saat ini menggertakkan giginya dan udara dingin kembali menyapu keluar dari mulutnya. Tekanan yang kuat yang menyelimuti kelinci Bing Yun pada saat ini benar-benar menekan kelinci Bing Yun. Namun di tengah-tengah krisis ini tiba-tiba kekuatan yang kuat terpancar dari kelinci Bing Yun. Kulit kelinci Bing Yun menjadi jernih dan penampilan kelinci Bing Yun pada saat ini seketika berubah. Penampilan imut sebelumnya benar-benar telah menghilang dan digantikan oleh sosok anggun yang terlihat seperti wanita kerajaan. Kelinci Bing Yun lanjut mengangkat kepalanya dan tatapan kelinci Bing Yun dipenuhi dengan aura dingin. Sesaat kemudian kelinci Bing Yun pun seketika menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Menyadari ada sesuatu yang aneh, sosok dari Yuan Wei juga pada saat ini menghilang dan tabrakan di antara keduanya seketika terjadi. Udara dingin kembali melonjak di tangan dari kelinci Bing Yun. Kedua belah pihak kembali melakukan bentrokan dan Yuan Wei pada saat ini benar-benar terkejut. Yuan Wei tidak menyangka bahwa kelinci Bing Yun benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya. Yuan Wei pun berkata bahwa ini sangat menarik karena kelinci Bing Yun benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Tetapi meskipun begitu masih mustahil bagi kelinci Bing Yun untuk bisa mengalahkan Yuan Wei. Begitu selesai berbicara Yuan Wei mengerahkan kekuatannya dan pada saat benturan kembali terjadi, kelinci Bing Yun pada akhirnya benar-benar kembali terlempar mundur. Seteguk darah kembali keluar dari mulut kelinci Bing Yun sebelum akhirnya kelinci Bing Yun menstabilkan tubuh. Kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat terhuyung-huyung ketika menatap ke arah Yuan Wei di kejauhan.
Yuan Wei pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata kepada kelinci Bing Yun bahwa dirinya telah merasakan kekuatan dari kelinci Bing Yun. Ketika dirinya melesatkan pukulan pertama, dirinya tahu bahwa kelinci Bing Yun tidak cukup kuat. Dirinya juga hanya bisa bertahan dalam waktu singkat dan itu merupakan langkah gertakan dari kelinci Bing Yun. Begitu selesai berbicara, Yuan Wei pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiao Yan. Kelinci Bing Yun terkejut dengan pergerakan dari Yuan Wei dan kelinci Bing Yun juga melesat. Kelinci Bing Yun berniat untuk memblokir tubuh Xiao Yan dari serangan Yuan Wei. Namun Yuan Wei pada saat ini tersenyum begitu telah mendekati sosok Xiao Yan. Sesungguhnya tujuan Yuan Wei bukanlah menghancurkan Xiao Yan melainkan kelinci Bing Yun. Yuan Wei memanfaatkan hal ini untuk menghancurkan kelinci Bing Yun yang menghalangi Xiao Yan. Begitu kelinci Bing Yun menghalangi Xiao Yan, Yuan Wei pada saat ini segera melonjakkan kekuatan yang fatal. Namun begitu benturan ini hendak mengenai kelinci Bing Yun, sebuah telapak tangan tiba-tiba keluar dari belakang kelinci Bing Yun dan menghalangi pukulan fatal Yuan Wei. Yuan Wei seketika mengerutkan kening dan terkejut dan Yuan Wei berniat untuk menarik telapak tangannya. Namun Yuan Wei menyadari bahwa telapak tangan yang berhadapan dengan Yuan Wei benar-benar dilesatkan dengan keras ke arah Yuan Wei. Yuan Wei pun hanya bisa menggertakkan gigi dan Yuan Wei terpaksa berhadapan dengan telapak tangan kuat ini. Benturan pada akhirnya seketika terjadi dan sosok Yuan Wei pada saat ini terlempar mundur dengan cepat, lengannya patah dan sosoknya memuntahkan seteguk besar darah. Yuan Wei pun menstabilkan tubuhnya dan lanjut mengangkat kepalanya menatap ke arah kelinci Bing Yun. Sementara itu kelinci Bing Yun juga tertegun dengan bantuan yang baru saja dirinya dapatkan. Kelinci Bing Yun pun seketika berbalik dan melihat wajah yang dikenali oleh kelinci Bing Yun. Sosok kelinci Bing Yun tidak menyangka bahwa sosok yang baru saja muncul ini adalah Jiu Ying yang telah berubah menjadi wujud manusia. Jiu Ying pada saat ini menatap ke arah kelinci Bing Yun dan berkata bahwa setelah sekian lama mengapa kelinci Bing Yun lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Mendengar hal tersebut, kelinci Bing Yun pada saat ini mengabaikan Jiu Ying. Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Jiu Ying bahwa sebaiknya Jiu Ying pada saat ini menghabisi sosok tersebut. Dirinya benar-benar telah membuat kelinci Bing Yun terjatuh dalam kerugian besar. Jiu Ying pada saat ini tidak menanggapi kelinci Bing Yun dan segera menoleh ke arah Xiao Yan. Tampaknya Jiu Ying hanya akan bergerak jika Xiao Yan memberikan instruksi. Jiu Ying pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Jiu Ying harus menghabisi sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini terdiam menatap ke arah Yuan Wei yang pada saat ini matanya menyusut. Sementara itu Yuan Wei di kejauhan menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa bersaing dengan sosok Jiu Ying. Yuan Wei tanpa basa-basi segera merobek kehampaan dan sosoknya berniat untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut kelinci Bing Yun pun segera berkata kepada Jiu Ying apakah dirinya akan membiarkan orang tersebut pergi. Jiu Ying masih tidak bergeming dan masih menunggu apa yang pada saat ini akan dikatakan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Yuan Wei kejauhan benar-benar telah memasuki celah di kehampaan dan menghilang. Kelinci Bing Yun pun berteriak dengan marah ketika bahwa masih belum terlambat jika mereka ingin mengejar sosok Yuan Wei. Namun Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas dan Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan berkata kepada Jiu Ying bahwa mereka pada saat ini hanya bisa membiarkan Yuan Wei melarikan diri. Kelinci Bing Yun seketika terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Kelinci Bing Yun benar-benar telah dipukuli oleh Yuan Wei. Kelinci Bing Yun juga khawatir jika membiarkan dirinya melarikan diri maka dirinya akan kembali datang dengan banyak personil. Kelinci Bing Yun pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa jika mereka membiarkan Yuan Wei pergi akan ada kemungkinan 8 dewa lainnya akan datang untuk mengejar Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan setelah merenung beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan mulai berbicara.
Xiao Yan berkata bahwa jika mereka pada saat ini menghabisi Yuan Wei, dikhawatirkan dengan Yuan Wei yang merupakan orang tingkat atas dari istana para pemburu dewa, hal tersebut dapat dikatakan sebagai deklarasi perang. Dengan begitu maka bahaya yang dihadapi oleh Xiao Yan akan semakin besar dan Xiao Yan tidak akan bisa kembali dengan selamat. Kelinci Bing Yun pada akhirnya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Kelinci Bing Yun pun sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam bahwa itu memang masuk akal, namun adegan jotos-jotosannya jadi tertunda, sehingga penonton Budayanti belum bisa melihatnya sekarang.